Provinsi Sumatera Barat dikenal kaya akan adat dan budaya Minangkabau. Salah satu warisan itu masih hidup di Nagari Muaro Sijunjung, tepatnya di sebuah kawasan yang dikenal sebagai Desa Adat Sijunjung. Jembatan ini bukan sekedar lintasan, tapi juga membawa kita memasuki kehidupan yang masih lekat dengan adat istiadat. Perkampungan adat ini merupakan lorong waktu dari Minangkabau. Itu rumah adatnya sejak abad ke-15 atau ke-16. Sampai hari ini sudah beberapa kali renovasi. Pada tahun kemarin itu kita mendapatkan 2 renovasi dari pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sebanyak 76 rumah gadang berdiri saling berhadapan. Jumlahnya tak berubah sejak 1950 karena aturan adat melarang pembongkaran. Rumah adat di Perkampungan Adat Nagari Sijunjung itu berjumlah 76 rumah gadang. Bentuknya sama, tapi ruangannya yang berbeda-beda. Ada yang 3 ruang, ada yang 4, ada yang 5 ruang. Desa Adat Sijunjung kini telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional, sebuah pengakuan atas nilai sejarah yang dijaganya hingga hari ini. Jadikannya Perkampungan Adat sebagai kawasan cagar budaya, yang mana pada tahun 2014 Perkampungan Adat Sijunjung ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya Kabupaten Sijunjung. Di tahun 2015 itu ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya Provinsi Sumatera Barat, dan terus berlanjut pada tahun 2017 Perkampungan Adat Sijunjung itu menjadi kawasan cagar budaya nasional yang di-SK-kan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan oleh waktu itu menterinya Bapak Muhadjir Effendi. Nama Sijunjung berasal dari kisah Putri Amaisarah yang kemudian dikenal sebagai Putri Junjung dan kini diabadikan lewat patung yang berdiri di tengah desa. Ia bukan hiasan, tapi lambang peran perempuan Minangkabau bijak dan kuat. Aturan adat yang harus dipatuhi contohnya dari segi cara berpakaian, cara berkomunikasi atau berbicara, kita mengenal dengan istilah sumbang tiga balik. Nah, jadi setiap perkataan dan perbuatan kita itu harus mencerminkan, apalagi sebagai seorang Bundo Kandong harus mencerminkan jiwa atau karakter Bundo Kandong itu lemah lembutnya dan sopan santunnya. Bundo Kandong itu harus mempunyai hati yang lapang, alam yang luas. Ya itu sesuai lah dengan baju kebesarannya, baju basiba itu kan lapang. Dengan beragam suku dan 76 rumah gadang yang kokoh, setiap rumah mencerminkan kehormatan dan identitas budaya masyarakat yang hidup di sini. Di Nagari Sijunjung suku ada 6 suku, dan suku yang 6 itulah yang pemilik rumah adat yang 76 itu. Adapun suku yang ada di Nagari Sijunjung itu suku Caniago, Tobo, Miliang, Melayu, Panai, dan Melayu Tak Timbang. Jadi orang yang ditinggal di rumah gadang itu, itulah orang yang dianggap dituakan dalam sukunya atau dalam kaumnya. Tradisi yang kaya dan prestasi yang membanggakan meski di tengah perubahan zaman. Tahun 2019 itu Perkampungan Adat dapat anugerah Pesona Indonesia juara 2. Di tahun 2023 Perkampungan Adat ini dapat anugerah Desa Wisata Indonesia dengan kategori Desa Wisata Berkembang juara 1. Dan pada saat itulah Perkampungan Adat dikunjungi oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, yaitu Bapak Sandiaga Uno. Mendapatkan rekor muri Indonesia, yaitu kampung adat berjejer terpanjang. Dan terakhir kemarin di 2025 ini Perkampungan Adat dapat pengakuan dari Asian Tourism Award bagian homestay. Mungkin yang jadi uniknya yang pertama untuk konsep homestay, kemarin kita kan dapatnya bidang homestay kan. Homestaynya kan mungkin kalau dilihat homestay yang lain itu memang terpisah antara pemilik dengan tamu. Kalau kami di sini tidak, itu pemilik dengan tamu tinggal dalam satu rumah. Interaksi antara tamu dan pemilik terjaga. Pokoknya kami memperlakukan tamu yang datang ke homestay Perkampungan Adat ini ibarat keluarga. Mereka merasakan tidur di atas padi,
di dalam rumah gadang, bagaimana hidup dalam rumah gadang, dan bagaimana menikmati tradisi-tradisi yang ada di Minangkabau terdahulunya dan sampai saat sekarang ini masih ada di perkampungan adat. Jadi ini merupakan daya tarik tersendiri bagi Kabupaten Sejunjung pada saat sekarang ini. Mari jaga dan lestarikan warisan ini untuk generasi yang akan datang. Dan selanjutnya, bagaimana kaum muda hari ini melek atau ikut aktif berperan dalam mempertahankan kearifan lokal atau nilai budaya yang ada di perkampungan adat. Karena kita sama-sama mengetahui begitu pesatnya perkembangan teknologi hari ini, kalau itu dapat kita manfaatkan secara positif, itu akan berdampak positif terkait perkembangan perkampungan adat itu sendiri. Harapan kedepannya untuk perkampungan adat makin mendunia, makin maju, dan budaya dan adat istiadatnya masih tetap dipertahankan.